Ngupas bawang paling mahal sedunia ini 700.000 per kilo kata Prabowo. Nih. Presiden Indonesia cakap, Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor, ngupas bawang, upah dia Rp700.000 per kilo. Di sini kita bayar permit mahal ya kan? Ngapain kita merantau jauh-jauh? Kita besar tuh, jom kita balik. Malah cuma 7,5 juta, mending kerja di Indonesia aja, nggak jauh dari orang tua. Kalian yang kerja bibi di Malaysia itu dianggap rendah kerjaannya. Suruh stop orang bekerja di Malaysia, terutama PLT. Terus Kamu mau jalan-jalan atau mau kerja? Stop kerja ke Malaysia karena Indonesia sudah sudah menjadi ekonomi kaya. Bayangkan geng, kata Presiden Indonesia, satu kilo kupas bawang itu Rp700.000. Jadinya mereka disuruh stop untuk kerja ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video anak rantau Indonesia yang bekerja di Malaysia sekarang tak mau lagi kerja di Malaysia, geng. Kenapa demikian? Ya, karena gaji di sana kecil, lebih besaran gaji di Indonesia sekarang, geng. Lihat saja. Menurut Presiden Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Kupas bawang per kilonya itu 700.000 ataupun sekitar Rp150, geng, per kilo. Waduh, jadi anak-anak rantau ataupun para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia sudah tak mau lagi, geng, kerja di sana ataupun bekerja di sana. Mereka ingin pulang semua, geng. Wah, jadi sepi lah, gengnya Malaysia kan, geng. Itulah statement-statement yang digadang-gadangkan ya, geng, ya, oleh para jokes tentang pidato yang diadakan oleh Presiden Indonesia, geng, Presiden para Konoha, geng. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Kinya sajikan. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Prabowo kenalkan pengupas bawang berupa 700.000 per kilo di DPR. Siapa sih yang ngasih mix? Siapa sih? Ngomongnya ngaco lagi. Hitung-hitungan kagak beres. Itu 2 triliun belum beres. Ini lagi. Pak, padahal di pasar sekilo bawang nih ya 41.000. Kalau ngupas bawang sekilo 700.000, nggak ada yang mau jadi petani, nggak ada yang mau jualan di pasar. Pada maunya ngupas bawang semua 700.000 per kilo, Pak. Siapa sih yang ngasih mixet? 2 triliun aja belum kelar-kelar. Motor listrik belum kelar. Ada aja ini. Ih. Bapak masuk lapor pada Basru. Ibu Susanah, guys, pengupas bawang paling mahal sedunia ini 700.000 per kilo kata Prabowo. Nih. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Nih ya, ini mungkin setelah pulang, nih Bu Susanah itu pasti akan langsung merasa terfitnah gitu loh. Atau mungkin dijauhi teman-temannya karena dianggap korupsi dan gak jujur. Bisa-bisanya ya loh. Sumpah baru kali ini, guys, gue malu punya presiden. Kok bisa seasbun ini loh. Tapi setelah ini pasti para ternaknya atau buzzernya akan berlomba-lomba membuat video klarifikasi, guys. Dan narasinya pasti akan seperti ini. 700.000 per kilo itu bukan salah sebut, karena itu termasuk salah satu
strategi intelijen Kopassus. Ayo, mau bilang apa lagi nih para buzzer nih? Baca kan bilang seperti itu kan? Strategi intelijen Kopassus. Gasmu itu. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Presiden Indonesia cakap, Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ngupas bawang, upah dia Rp700.000 per kilo. Betul ke tidak? Alamak, 700.000 per kilo? Kalau 10 kilo, dah 7 juta. Kerja sebulan boleh pensiun muda buka usaha. Banyak tuh duitnya. Harga upah kupas bawang dengan harga jual bawang dia lebih mahal upah kupas bawang dia. Kata siapa tuh? Kata Suroso. Suroso ni di mana-mana ada. Tapi sekarang ni yang perlu kita ketahui, harga bawang sekilo tu berapa? Kenapa upah dia mahal sangat sampai 700.000 per kilo? Setahu beda harga bawang sekilo tu paling 45.000 atau 50.000 rupiah lah. Tak sampai 100.000. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilo. Wah, pulang aja kita yuk, pulang yuk. Ini kalau sekilo 700, satu hari dapat 3 kilo udah lumayan. Daripada di sini kita bayar permit mahal, ya kan? Ngapain kita merantau jauh-jauh? Kita kupas bawang aja di kampung, di rumah, 1 kilo 700.000. Ayo kita pulang. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana ke Indonesia. dari Kabupaten Bapak Bogor. Presiden kita cakap kupas Ia bawang bekerja 700.000 sebagai buruh harian. gaji per kilo. Wow, besar tuh. Jom kita balik. Mengupas Apa kita di negara orang bawang lagi? Gaji di Indonesia dengan lebih besar. upah Rp700.000 per kilogram. Berarti Indonesia betul-betul udah jadi negara kaya ya, geng ya. Kupas kerja, kupas bawang itu per kilonya, 1 kg-nya kayak itu ya. Itu 700.000, 150 ringgit ataupun 170 ringgit lah kayak gitu ya, geng ya. Wah, mahal juga ya. Ya, pantesan mereka ngajak balik para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia kayak gitu ya, geng. Udah gak betah ke sana, dan juga ada yang bilang gak usah kerja ke Malaysia. Dan juga bilang cuma gajinya 7,5 juta, mending di Indo, gak harus jauh dari ortu kayak gitu ya, geng ya. Wah, enak banget ya, geng ya. Pasti banyak statement orang Indonesia yang tak paham tentang hal ini, pasti akan mengatai para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia nih, geng. Enak juga ya tuh. Namun Ikinya coba menahan tawa. Jom kita simak dulu beberapa reksanan ini yang akan Ikinya reksan buat kalian simak, geng, kayak itu ya, geng. Tanggapan anak rantau yang berada di Malaysia. Let's go. UMR Malai cuma 7,5 juta, mending kerja di Indonesia aja nggak jauh dari orang tua. Jujur, kalaupun UMR Malai cuma 7,5 juta sebagai pekerja kilang, aku akan bakal tetap milih 7,5 juta itu ya. Cuma 7,5 juta ya. Transportnya gratis, bus disediakan oleh kilang, dan juga untuk hostel tempat tinggal yang aku tinggali sekarang ini biayanya cuma Rp30, dan kebanyakan semua kilang itu menyediakan gratis ya, kalaupun bayar itu nggak mahal. Dan cuma 7,5 juta itu UMR-nya aja ya, itu gaji pokok aja ya, belum termasuk lemburan hari Sabtu ya. Jadi dengan gaji yang cuma 7,5 juta itu sebenarnya bisa banget buat nabung buat masa depan, dan juga ngasih orang tua, plus bisa juga kuliah, nyambi kuliah kalau misalnya kalian yang mau kuliah kayak aku ya. Dan juga bisa healing tipis-tipis ya guys ya. Sebenarnya bukan cuma 7,5 juta sih, kalau belum termasuk lemburan ya itu gaji pokoknya. Sebenarnya lebih dari itu ya. Semoga menjawab. Kalian yang kerja bibi di Malaysia itu dianggap rendah kerjaannya. Kenapa? Mau marah? Itu fakta. Tapi aku baca
loh, aku baca loh. Menurutku kalian semua yang kerja di luar negeri, entah itu kerja kilang, entah itu kerja restoran, entah itu kerja cleaner, semuanya itu miskin. Jadi nggak usah paling sok tinggi merendahkan pekerjaan orang lain untuk kasih makan. Kerja jadi bibi itu lebih aman daripada kerja yang di luaran. Kenapa? Nggak bakal digondol Bangladesh di Malaysia ini. Kalau kalian menganggap pekerjaan orang itu rendah, berarti hati kalian aja yang gelap. Kerja lagi kita. Kamu mau jalan-jalan atau mau kerja? Lagi. Mau kemana, Pak? Mau ke Malaysia. Mau ke Malaysia? Dalam rangka apa? Mau melancong ke Malaysia. Hah? Pelancong? Mau ketemu siapa? Sana ada saudara sih, Pak. Saudara apa? Saudara jauh sih, Pak. Waduh, saudara jauh. Lah, kenal di mana? Kenal di Facebook, Pak. Udah pernah ketemu belum? Ini saya mau nemuin, Pak. Loh, kok mau nemuin? Ada tendensi apa ini? Ya, dia ngajak saya jalan-jalan, Pak. Ngajak jalan-jalan. Kamu dibiayain dah? Enggak, Pak. Ini biaya sendiri, Pak. Saudara kamu di sana kerja apa? Dia di sana kerja di kebun, Pak. Kebun apa? Kebun karet, Pak. Kamu kenal udah berapa lama? Kenal bulan lalu, Pak. Bulan lalu. Lewat Facebook, Pak. Facebook gitu Iya, ya? terus Oh. saya tertarik, jadi pengen ke sana buat jalan-jalan, Pak. Kamu mau jalan-jalan atau mau kerja? Enggak sih, Pak, jalan-jalan aja, Pak. Yang bener. Ya, kalau memang ditawari kerja di sana, ya saya terima kerja, Pak. Ini Pak, Bapak saya lihat itu terindikasi mau kerja jadi PMI non prosedural. Saran kami sebagai petugas imigrasi, Bapak lapor dulu ke PP2MI, Bapak urus dulu dokumennya, segala persyaratannya, baru Bapak bisa ke sini. Itu ya Pak ya. Mohon maaf, kami nggak bisa memberangkatkan Bapak. Nah, saya lihat Bapak masuk kategori Nah, terus ini PMI saya non prosedural. tiketnya gimana, Pak? Mas Agus, Pak? Ya mohon maaf Pak, kita nggak bisa bantu karena memang ya ini tugas kami untuk memberangkatkan orang sesuai dengan tujuannya. Nggak mau, Pak. Saya harus berangkat, Pak. Oh nggak bisa Pak, mohon maaf. Tujuan Bapak tuh nggak jelas. Tadi bilangnya mau liburan, terus mau ketemu saudaranya. Dan setelah saya dalami ternyata Bapak ada rencana untuk bekerja di sana. Kenapa sih harus luar negeri untuk cari duit? Kamu tahu nggak? Saya sudah pernah berjuang di Indonesia tapi saya nggak bisa dapat pekerjaan. Alasannya itu aja. Jadi saya melarikan diri ke luar negeri. Tapi di luar negeri kamu nggak kaya-kaya. Saya datang bekerja ini bukan untuk mau mencari kekayaan. Kalau saya mau mencari kekayaan, saya cari ilmu pesugihan di mana yang bisa bikin saya kaya raya. Saya datang ke sini untuk supaya saya itu hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekali rakyat kau disiksa, stop. Stop untuk bekerja lagi di Malaysia khusus. Kau Kak suruh stop orang bekerja di Malaysia, terutama PLT. Terus kau suruh orang itu nganggur sana. Bila di sana dia tak ada kerja, terpaksa lah dia memang harus ke Malaysia. Cuman kau suruhlah stop orang itu dengan bekerja itu secara resmi, jangan masuk secara ilegal. Jika nanti ada penyiksaan, ada perlindungan dari negara. Banyak. Terus kalau kita masuk ke Malaysia tanpa dokumen, tanpa gimana kita mau dapat perlindungan dari negara kita? Itu kesalahan dia sendiri kan, bukan kesalahan dari negara kita kan, bukan kesalahan negara kita kan, kesalahan dia sendiri. Makanya kita kalau pengen ke Malaysia itu diajarkan supaya masuk ke jalur yang resmi, mempunyai dokumen. Jadi kalau kita ada apa-apa, ada penyiksaan atau apa, kita bisa melapor ke pihak yang berwajib. Kalau kita datang secara haram, gimana kita mau melapor ke pihak yang berwajib? Kakak menyuruh orang stop datang ke Malaysia. Emang di Indonesia cukup pekerjaan untuk warga kita? Enggak kan? Terutama mama. Kalau mama paling susah namanya cari kerjaan ya kan. Mau kerja di mana coba mau mama? Kalau kerja di misalnya jaga HP, jaga buah, jaga ini, jaga itu, anak gadis kebanyakan dipakai. Mama jarang dipakai untuk kerja-kerja jualan-jualan. Maunya yang gadis-gadis yang masih segar. Mama nggak laku. Itulah makanya kebanyakan mama ini kerjaannya tuh ke luar negeri, jadi ART ke apa ke kan gitu kan. Makanya ngapain kakak suruh stop yang di stop itu pendatang ilegal, bukan disuruh stop orang datang ke Malaysia yang bekerja secara resmi di stop, yang pendatang ilegal itu di stop. Stop kerja ke Malaysia karena Indonesia sudah menjadi ekonomi kaya. Bayangkan geng, kata Presiden Indonesia, satu kilo kupas bawang itu 700.000 rupiah.
Jadinya mereka disuruh stop untuk kerja ke Malaysia. Siapa bilang gak ada pekerjaan di Indonesia? Kau gak dengar berita makanya. Halah. Makanya dengar berita kayak gitu ya kan. Kau gak dengar berita kau. Jadinya kayak gitu. Lihat. Kayak gitu ya, geng ya. Di Indonesia banyak pekerjaan. 1 kilonya itu 700.000. Apa kerja kau di Malaysia itu? Gaji kecil. Sekarang Indonesia sudah menjadi kaya, banyak uangnya, banyak pekerjaannya. Contohnya lu kupas bawang. Wah, nggak tahu mau diimpor ke mana bawangnya itu. Habis dikupas, nungguin ditanam lagi. Suruh makan bawang kita mungkin. Bawang premium dari Indonesia, from Indonesia. Wih, kupas bawang. Aduh, jadi ya geng ya. Ini mengada-ngada ya. Nggak tahu kenapa ini ya. Kayaknya gelar tadi kayak menahan cuma tak mampu kayak gitu ya kayaknya. Ini diluapkan sekarang kayak gitu ya geng. Jadi menurut kalian gimana? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke geng, mungkin ikinya pamit undur diri dulu kayak gitu ya gengnya, karena udah sakit banget nih perut gitu ya. Ditahan-tahan gitu ya gengnya. So, apa-apa benda silakan tinggalkan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.